Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya, sahabat Gria Lejar dari Sabang hingga Merauke. Bersua lagi dengan channel saya, Kristina dari Gria Lejar. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang perawatan luka modern. Apa sih hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam perawatan luka modern? Yang pertama adalah konsep MOIS. Konsep MOIS yaitu adalah sebuah konsep dalam perawatan luka, di mana dalam perawatan luka itu kita harus menjaga kelembapan sehingga terjadi moisture balance, keseimbangan kelembapan. Dengan adanya keseimbangan kelembapan ini, maka proses penyembuhan luka akan berjalan lebih cepat. Bahkan bisa 3-5 kali lebih cepat dibandingkan dengan perawatan secara konvensional. Satu itu. Yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam perawatan luka modern yaitu manajemen dalam penata laksanaan, baik itu luka akut maupun itu luka kronik, yaitu adalah TIME. TIME itu singkatan dari T-nya adalah tissue management, I-nya infeksi atau inflamasi, M-nya adalah moisture atau kelembapan, E-nya adalah edge of wound atau tepi luka. Nah, dalam manajemen penata laksanaan perawatan luka secara modern, T di sini ya, tissue management, itu dimana kita melakukan debridement. Nah, debridement itu pun ada beberapa teknik, ada autolisis, ada biologikal, ada mekanikal, dan ada surgical. Namun dalam konsep perawatan luka secara modern, kita sebagai tenaga paramedis atau perawat yang paling direkomendasikan adalah autolisis atau dengan mekanikal. Kalau tindakan surgical itu tentu kewenangan dari dokter bedah. Kemudian dari I itu infeksi atau inflamasi, di mana dalam tahap I ini kita perhatikan apakah luka itu ada infeksi atau tidak. Karena kalau luka itu ada infeksi, tentunya ini akan mempengaruhi dalam pemilihan balutan. Dressing apa yang akan kita pakai untuk dalam perawatan luka ini. Karena kalau terjadi infeksi, berarti kita harus memakai dressing yang mengandung antimikrobia. Dan pada saat mencuci tentunya juga harus dengan cairan antiseptik. Kemudian untuk M, moisture atau kelembapan. Nah, ini kaitannya adalah kita menjaga kelembapan, dan tentunya ini berkaitan dengan pemilihan balutan atau dressing, baik itu dressing primer ataupun dressing sekunder yang akan kita pakai. Kemudian E itu edge of wound, yaitu tepi luka, di mana tepi luka ini juga akan menjadi perhatian kita, bahwasanya kondisi tepi luka itu seperti apa. Karena dengan kondisi tepi luka yang bisa mempercepat proses penyembuhan luka itu adalah tepi luka yang sejajar dengan dasar luka. Jadi kita perhatikan apakah tepi luka itu banyak keraknya, kemudian ada rongga-rongganya, ada lorong-lorongnya gitu. Itu tentunya kalau tepi luka itu belum rata dengan dasar luka, ini tentunya akan menghambat proses penyembuhan luka. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam konsep perawatan luka modern yang ketiga adalah dalam tahap implementasi. Dalam tahap implementasi kita kenal 3M. M yang pertama adalah mencuci luka, dan M yang kedua adalah membuang jaringan mati, dan M yang ketiga adalah memilih balutan. Nah, M yang pertama sekarang mencuci luka.
Mencuci luka pada dasarnya cairan yang kita pakai adalah cairan fisiologis, yaitu NaCl 0,9. Namun apabila cairan NaCl ini tidak kita dapatkan, kita bisa memakai dengan air bersih atau air minum yang sudah kita minum, yang biasa kita minum dan tidak menimbulkan sakit, atau air tap water atau air kran namun yang sudah teruji secara klinis oleh laborat, di mana itu teruji tidak mengandung tidak mengandung kuman dan tidak menyebabkan penyakit. Itu. Namun yang paling recommended adalah memakai NaCl 0,9. Nah, nanti teknik mencuci lukanya pun yang terbagus, yang terbaik, yang paling direkomended adalah dengan cara irigasi atau mengalir. Kenapa harus dengan irigasi? Karena dengan irigasi tentunya ini akan mengurangi trauma dalam permukaan luka itu, sehingga proses penyembuhan luka akan menjadi lebih baik. Kemudian M yang kedua yaitu membuang jaringan mati. Dalam membuang jaringan mati, yaitu kita kenal adalah itu dengan teknik debridement, di mana teknik debridement itu tadi ada beberapa cara yang telah saya sampaikan, baik itu autolisis, mekanikal, kemudian biologikal, ataupun dengan surgical. Namun sebagai tenaga paramedis, sebagai perawat, kita yang paling recommended adalah dengan autolisis ataupun dengan mekanikal. Tentunya kalau dengan mekanikal adalah kita tenaga paramedis yang sudah terlatih oleh perawatan luka ya. Kemudian M yang ketiga adalah memilih balutan. Nah, dalam memilih balutan ini menjadi suatu bagian yang penting juga dalam proses perawatan luka secara modern, di mana ini juga akan sangat menentukan apakah luka itu akan berjalan, proses penyembuhannya berjalan dengan baik atau tidak. Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan balutan? Tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dasar luka, warna dasar luka. Kita harus tahu warna dasar luka itu apa. Kita tahu warna dasar luka ada 3, yaitu ada merah, kuning, atau hitam. Kalau hitam berarti dia ada nekrotik, jaringan mati, sehingga ini harus ada autolisis, sehingga kita memakai dressing primer yang mengandung gel misalnya, sehingga bisa menciptakan lembab dan bisa terjadi autolisis. Kemudian untuk warna kuning, misalnya itu banyak slotnya. Nah, berarti kita harus pakai apa? Mungkin bisa pakai hidrogel yang bisa membuat lembab dalam permukaan luka sehingga terjadi proses autolisis. Kemudian warna merah berarti di situ sudah terjadi proses penyembuhan luka ya. Sehingga kita cukup untuk memilih balutan yang melembabkan saja, tidak perlu autolisis, tidak perlu antimikrobial, cukup dressing primer yang membuat lembab di luka itu, sehingga akan membuat penyembuhan luka itu lebih cepat, epitelisasi lebih cepat. Itu ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, warna dasar luka. Kemudian yang kedua apa yang kita perhatikan pada saat kita memilih balutan? Yang kedua yaitu adanya infeksi atau tidak. Kalau luka itu ada infeksi, tentunya kita pada saat memilih dressing primer memakai dressing yang bisa mengurangi kuman atau bahkan membunuh kuman. Dengan apa? Yaitu dengan memakai dressing yang mengandung silver, yang mengandung antimikrobial. Itu. Kalau tidak terjadi infeksi, berarti kita tidak perlu memakai antimikrobial. Apa sih tanda-tanda infeksi? Ada banyak hal, yaitu ada tanda-tanda inflamasi seperti adanya dolor, kalor, robor,
puding. Selain itu ada kenaikan suhu, kemudian ada eksudat yang berbau, ada bau odornya, eksudatnya cukup banyak, bahkan pasien itu bisa sampai menggigil. Itu tanda-tanda terjadi infeksi pada luka. Bahkan bisa kita lihat di sekitar luka itu ada kemerahan, misalnya seperti itu ya. Kemudian pertimbangan yang lain dalam memilih balutan yang ketiga yaitu banyaknya eksudat. Jadi eksudat itu, kalau eksudat itu sedikit atau sedang atau banyak, tentunya ini akan menjadi pertimbangan dressing apa yang akan kita pakai, balutan apa yang kita pakai. Kalau eksudatnya banyak, berarti kita memakai dressing yang absorben atau dressing yang dapat menyerap eksudat itu, bisa menampung. Kalau eksudatnya sedikit, berarti kita tidak perlu memakai dressing yang absorben. Dressing yang absorben itu apa contohnya? Misalnya foam. Itu harus kita pakai pada saat kita merawat luka dengan kondisi luka itu banyak eksudat. Nah, itu ya. Selain pertimbangan ketiga tadi, warna dasar luka, kemudian eksudat, adanya infeksi, ada pertimbangan-pertimbangan lain dalam kita memilih balutan, yaitu ukuran dan kedalaman luka. Kalau luka itu misalnya dalam, ada guanya ya, dia kedalamannya dalam, ada guanya, tentunya kita memakai dressing yang bisa menyerap, yang bisa menyerap eksudat di dalam, seperti misalnya pakai cavity itu untuk luka-luka yang berongga. Kemudian yang perlu kita pertimbangkan lagi adalah dari faktor pasien itu sendiri. Misalnya pada pasien yang dia itu tidak tahan nyeri, nah kita pakai dressing yang jangan sampai menimbulkan nyeri. Kemudian usia juga itu menjadi pertimbangan ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah peri-wound skin atau tepi luka. Tepi lukanya seperti apa? Misalnya tepi lukanya itu banyak keraknya, banyak keropengnya, berarti ini harus kita hilangkan. Dengan cara apa? Autolisis. Kita debridement, kita autolisis. Kita pakai dressing-dressing yang bisa membuat autolisis, sehingga dasar luka itu bisa menjadi rata dengan dasar permukaan luka gitu. Dengan permukaan dasar luka yang sama dengan tepi luka, ini akan membuat proses penyembuhan luka itu akan semakin cepat. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi dalam pemilihan balutan adalah lokasi luka. Misalnya luka itu di